Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan coba membahas ahkamun nunis sakinah wat tanwin, yaitu nun sukun dan tanwin. Perlu diketahui, nun sukun dan tanwin itu adalah sama di dalam suara, tetapi beda di dalam tulisan. Makanya kalau di tulisannya itu beda karena tanwin dengan nun sukun. Tetapi kalau disuarakan membaca baitun rajulun itu seperti sama, seperti nun sukun dengan tanwin. Nah, di dalam tajwid nun sukun dengan tanwin itu hukumnya pun disamakan. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama yaitu idhar, yang kedua yaitu idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu idhar. Idhar itu apa? Kalau kita lihat dari katanya, idhar itu berarti jelas. Hukum idhar itu sendiri adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halak atau huruf tenggorokan yang 6. Huruf tenggorokan adalah hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, maka dibacanya dengan idhar atau dengan jelas. Contohnya seperti nun sukun bertemu hamzah, man amana. Nun sukun bertemu ghin, min willin. Tanwin bertemu ha, aliman hakima. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halak tadi, harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengan dengung. Misalnya aliman hakima, salah. Jadi harus dibaca dengan jelas, aliman hakima. Yang kedua yaitu idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah seperti namanya, idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya disertai dengan dengung. Jadi hukumnya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, ya, wawu, mim, nun, maka itu dibaca dengan gunnah. Cara membacanya, suara nun hilang, lebur ke huruf idgham bi gunnah. Misalnya min waraihim, tulisannya dibacanya menjadi min waraihim. Min malin dibaca dengan mim malin. Contohnya tanwin, min ma in wabanina, dibacanya dengan mim ma in wabanina. Cara membaca idgham bi gunnah harus dimasukkan ke dalam janur hidung. Dengungnya harus dimasukkan ke dalam janur hidung. Jadi mim
itu masuk ke dalam janur hidung. Terus yang kedua yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah seperti namanya, idgham artinya memasukkan, bila gunnah artinya tanpa disertai dengung. Jadi hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Cara membaca idgham bila gunnah, huruf nunnya hilang, masuk ke dalam huruf bila gunnah tadi, tetapi tidak disertai dengan dengung. Contohnya tulisannya min ladunka, dibaca milla, tidak milla tapi mil ladunka, mil ladunka, ditekan saja. Contohnya tanwin, contohnya seperti khairun laka, dibacanya menjadi khairul laka, tidak boleh khairul laka. Seperti lagi ghafurun rahimun, dibacanya ghafurur rahim, ghafurur rahim, tidak boleh ghafurur rahim. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ya atau wawu, tetapi ini tidak dibaca seperti idgham bi gunnah, dengung, tetapi dibaca dengan idhar. Itu dinamakan dengan idhar mutlak. Itu di Al-Quran hanya ada 4, yaitu kapan ada nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat. Itu cara membacanya dengan idhar. Di Al-Quran ada 4, yaitu qinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya. Tidak termasuk idgham bi gunnah, tidak bila gunnah, tetapi dibacanya dengan idhar. Kemudian yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab adalah tiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya seperti tulisannya min ba'di, dibacanya dengan mim ba'di, mim ba'di. Cara membaca iqlab ini ada 2 macam. Ada yang membolehkan dengan dirapatkan, mim ba'di, dirapatkan bibir atas dan bawah, mim ba'di. Ada yang mengatakan direnggangkan tapi sedikit, mim ba'di, mim ba'di. Yang keempat adalah ikhfa, dibagi menjadi 2, yaitu ikhfa hakiki dan tafkhimul gunnah. Sebenarnya tafkhimul gunnah ini adalah pengambilan pecahan dari ikhfa hakiki, tetapi tafkhimul gunnah ini adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tebal saja. Jadi kalau ikhfa hakiki itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf. 15 huruf yaitu ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Cara membaca ikhfa hakiki, kadang-kadang orang itu salah kaprah. Pokoknya kalau ikhfa pasti dibaca semua. Nun sukun ketemu ta, mil tahtiha. Padahal tidak begitu. Ikhfa itu cara membacanya dimulai dari dengung, tetapi dia langsung menuju kepada hurufnya itu apa? Hurufnya itu langsung menuju ke makhrajnya huruf setelah nun sukun itu. Misalnya bertemu dengan fa, tidak mil fauqiha tapi mil. Ini sudah bersiap ke huruf setelah nun sukun tadi.
Makhrajnya fa itu adalah ujung gigi atas bertemu perut bibir bawah. Jadi fa. Nah, kalau jadi ikhfa jadinya min fauqiha. Kalau bertemu ta misalnya min tahtiha. Begitu juga dengan tafkhimul gunnah. Tafkhimul gunnah itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang tebal. Huruf hijaiyah yang tebal itu ada berapa? Huruf hijaiyah yang tebal itu ada 7. Kha, shad, dad, ta, dha, ghin, qaf. Tetapi kalau kha itu kan bukan huruf ikhfa, ghin juga bukan. Jadi masih 5. Itu cara membacanya dengung langsung menuju ke huruf yang tebal itu. Misalnya nun sukun bertemu ta, min tal'iha. Nun sukun bertemu shad misalnya mansurun, itu adalah tafkhimul gunnah. Para pemirsa Taubat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saya terangkan semua hukum nun sukun dan tanwin mulai awal sampai akhir. Semoga saja dapat memahami. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.